Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kita semua bisa mengikuti rangkaian kegiatan pada hari ini, yaitu berkaitan dengan program sekolah penggerak. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada sesi berikutnya, yaitu berkaitan tentang materi yang akan disampaikan oleh Bu Rindi Adriani. Untuk menyingkat waktu, kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Tabroni yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk memaparkan materi. Ada Pak slide-nya Pak, PT-nya bisa tolong dimunculkan? Oh ya, bentar ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Sudah Pak? Sudah kelihatan di situ. Di sini nggak kelihatan sih Pak. Di teman-teman bagaimana? Pak Sanusi, slide-nya kelihatan? Halo Pak Sanusi. Materi slide yang ditayangkan bisa terlihat di layar Pak Sanusi. Bisa Pak Sanusi? Tidak apa-apa ya. Mungkin Ibu bisa sini, Ibu nyampaikan nanti. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan atau memaparkan. Ya, baik. Baik, saya di sini akan memaparkan mengenai proses penyusunan. Ya, materi yang akan saya bahas yaitu tentang Ada Pak, ada. Muncul ya di situ ya? Ada muncul, ada. Mangga silakan Bu Rindi. Bu Rindi, ini kendala dengan jaringan di sana ya? Kayaknya Bu Rindi terkendala dengan ini ya, audionya ya. pendampingan satu bidang. Tentang yang ketiga ya Bapak ya, bisa cepat ya Pak. Gimana Pak Tabroni? Ya gimana, sampai mana Bu? Karena audio Ibu agak terganggu, tidak kedengaran. Sudah sampai mana? Iya, di sini saya baru sampai slide ketiga Pak. Oh, ketiga ya. Ini ya, pendampingan ini. Ya. Iya, pendampingan.
Saya ulang lagi ya. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional itu dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan untuk memastikan pembelajaran itu berjalan dengan sesuai rencana ya Bapak Ibu ya, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses ini dikelola oleh para pemimpin satuan pendidikan atau guru yang dianggap sudah mampu untuk melakukan peran ini. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara bertahap dan mandiri agar terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan di satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan dari satuan pendidikan itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pendampingan dan pengembangan profesional. Nah, pendampingan dan pengembangan ini bisa dilakukan dengan 3 contoh. Di sini pendampingan dan pengembangan profesional ditekankan pada prinsip preventif dan pengembangan diri bagi guru serta menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Nah, di sini ada 3 contoh pendampingan dan pengembangan profesional yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah coaching, yaitu proses pendampingan untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran-pemikiran seseorang terhadap suatu masalah yang muncul. Kemudian mentoring, yaitu proses pendampingan dengan berbagi pengalaman, Bapak Ibu, dengan berbagi pengalaman atau pengetahuan untuk mengatasi suatu kendala yang memang terjadi di dalam sekolah itu sendiri. Dan yang ketiga adalah melakukan pelatihan Bapak Ibu. Nah, pelatihan di sini adalah sebuah proses pendampingan dengan menguatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kinerja dan narasumber, baik narasumbernya dipanggil secara internal ataupun eksternal, menyesuaikan kemampuan dari satuan pendidikan. Nah, itu ada 3 contoh yang bisa dilakukan untuk pendampingan dan pengembangan profesional. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip mendamping untuk pengembangan profesional. Yang pertama adalah 1, sebagai aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil dari evaluasi. Yang kedua, menetapkan ruang lingkup pendampingan dan pengembangan profesional, menentukan area yang perlu diperbaiki, apakah dari perencanaan program atau pelaksanaan program. Yang ketiga adalah pendampingan dan pengembangan profesional, dilakukan secara terencana dan strategis untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu, dan orang yang tepat untuk melakukan aktivitas itu adalah pembinaan tersebut. Yang keempat, kolaboratif dalam satuan pendidikan. Antara di sini ada kolaborasi antara pendamping dan guru ya, demi tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya ada evaluasi belajar. Nah, evaluasi belajar itu bertujuan untuk mengukur keberhasilan guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Dalam evaluasi ini, satuan pendidikan perlu mengumpulkan data keberhasilan implementasi pembelajaran dan refleksi secara individual maupun bersama-sama seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, prinsip melakukan evaluasi dalam pembelajaran. 1, menetapkan tujuan evaluasi yang akan dilakukan. 2, menetapkan data. 3, menentukan bentuk asesmen ya, penilaian yang akan dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang diinginkan, merancang aktivitas evaluasi dan menggunakan alat penilaian untuk pencapaian yang jelas dan terukur. Kemudian, mengapa sih kurikulum operasional perlu direfleksikan dan ditinjau ulang? Di sini ada beberapa faktor ya. Di sini saya tuliskan faktor. Kenapa? Karena 1, meningkatkan hasil belajar peserta didik, keterlibatan
kepuasan belajar. Yang kedua, untuk menunjukkan kekuatan dari program belajar sebagai mengevaluasi perubahan terkini dari implementasi yang dilakukan. Yang keempat, mengidentifikasi visi, misi melalui program yang diajarkan di sekolah. Yang keenam, yang terakhir adalah mengevaluasi. Nah, evaluasi di sini adalah sebagai sarana pemberian umpan balik kepada kompetensi pengajar guru yang selaras dengan tujuan dan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kemudian apa saja sih yang perlu ditinjau kembali? Yang pertama yaitu adalah alur pembelajaran. Yang kedua adalah kompetensi yang utuh. Yang ketiga adalah sumber materi ajar kesiapan dari si guru tersebut. Yang keempat adalah persepsi peserta didik. Yang kelima adalah persepsi orang tua. Dan yang keenam adalah relevansi, yang ketujuh adalah pengelolaan kinerja guru, yang kedelapan adalah proses dan program yang dianggap berhasil serta indikator keberhasilan. Dan yang terakhir adalah proses dan program yang masih perlu dikembangkan serta bagian-bagian yang penting yang perlu dikembangkan. Kemudian bagaimana cara melakukannya? Nah, yang pertama adalah dengan cara kolaborasi. Kolaborasi itu penting ya. Di sini kolaborasi itu melibatkan seluruh warga sekolah mulai dari guru, kepala sekolah, orang tua siswa, staf yang ada di sekolah. Jadi kita harus berkolaborasi ya. Kemudian yang kedua adalah reflektif, yaitu melihat kembali pencapaian dan kekurangan dari berbagai aspek, jujur dan berdasarkan dengan bukti. Yang ketiga adalah berdasarkan fakta yang ditelaah secara seksama. Yang keempat, berpusat pada peserta didik. Yang kelima adalah fokus pada perbaikan dan pengembangan. Kemudian, siapa saja sih yang terlibat dalam evaluasi kurikulum operasional di satuan sekolah pendidikan? Yaitu pasti warga sekolah ya, mulai dari guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, peserta didik, kemudian orang tua siswa. Kemudian di sini ada komite, semua itu harus terlibat dalam evaluasi kurikulum. Kemudian pendampingan dan pengembangan profesional. Ya, di sini slide-nya nggak tampil ya Pak ya. Tampil Bu Rindi ke Oke, teman-teman. lanjut saja. Kemudian kapan? Iya, di saya karena sinyalnya jelek banget ini, habis mendung. Oke, kapan evaluasi kurikulum operasional
kendala ya Bu Rindi.